Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selanjutnya di materi yang ke-7 ini tentang kelangsungan bisnis atau bencana perencanaan pemulihan. Baik, baik, Pak, kita langsung masuk saja dalam materinya, yakni perencanaan kesinambungan bisnis dan pemulihan bencana mencakup dua disiplin ilmu yang terpisah namun terkait yang bekerja sama untuk yang pertama, perancangan kelangsungan bisnis memastikan bahwa suatu organisasi dapat secara efektif memahami proses bisnis dan informasi apa yang penting bagi kelangsungan operasi dan keberhasilan organisasi. Yang kedua, perencanaan pemulihan bencana. Bagaimana mengembangkan solusi teknis yang mendukung kebutuhan bisnis organisasi jika terjadi gangguan sistem. Selanjutnya, lingkup rencana BCDR. BCDR adalah kombinasi dari dua konsep bisnis yang saling terkait. Pada bagian ini, kita akan mengeksplorasi konsep keberlangsungan bisnis dan pemulihan bencana. Perencanaan kelangsungan bisnis. Rencana kelangsungan bisnis melihat risiko dan ancaman yang dihadapi organisasi dan menetapkan mekanisme untuk memastikan bahwa fungsi bisnis dapat terus beroperasi jika terjadi bencana. Masukan utama bagi profesional keamanan informasi dalam hal perencanaan keberlangsungan bisnis adalah dari pemangku kepentingan bisnis atau misi. Istilah kunci dalam perencanaan kelangsungan bisnis adalah bisnis. Pertanyaan kunci yang harus Anda jawab saat mengembangkan rencana kesinambungan bisnis Anda meliputi yang pertama, apa risiko organisasi Anda? Sebagai bagian dari program keamanan informasi Anda harus berpengalaman dalam mendiskusikan risiko dengan organisasi Anda. Yang pertama, apakah risiko geografis yang dapat mempengaruhi operasi organisasi kita dalam artian badai, kebakaran hutan, banjir, dan badai salju. Yang kedua, apa dampak dari gangguan besar? Apa konsekuensinya bagi organisasi, perspektif pendapatan, dan reputasi? Yang ketiga, bagaimana organisasi akan terus memperoleh pendapatan jika terjadi bencana, dalam artian redundansi situs web, and elektronik niaga, sistem kontrol pabrik. Produk dan layanan apa Produk dan layanan apa yang sedang disediakan organisasi Anda, dan bagaimana Anda terus menyediakan produk dan layanan ini jika terjadi bencana? Yang pertama, bagaimana lokasi organisasi Anda mempengaruhi ketersediaannya? Tentukan apakah organisasi Anda tidak dapat terus beroperasi jika lokasi utama tidak tersedia. Apakah organisasi Anda terlalu bergantung pada kantor pusat? Jika gedung menjadi tidak tersedia, apakah organisasi akan berhenti berfungsi? Yang pertama, pembentukan lokasi satelit yang akan mengambil alih kemampuan utama jika terjadi bencana. Lokasi ini biasanya merupakan bagian dari organisasi. Anggota tim kunci akan pindah ke lokasi ini dan melanjutkan peran mereka dari lokasi satelit ini. Yang kedua, mengembangkan rencana untuk mendirikan pusat komando darurat dari lokasi yang telah ditentukan. Dalam hal ini, lokasi alternatif seperti hotel dapat ditentukan di mana anggota tim akan pindah untuk membangun kembali operasi. Yang ketiga, organisasi dapat beralih ke kemampuan telework penuh hingga operasi dapat dipulihkan di fasilitas kerja utama. Perencanaan pemulihan bencana. Rencana pemulihan bencana adalah serangkaian langkah yang didokumentasikan di mana organisasi menetapkan proses dan prosedur yang diperlukan untuk memulihkan sistem informasi jika terjadi bencana. Rencana pemulihan bencana mengambil perhatian dan persyaratan bisnis atau misi organisasi Anda dapat dikembangkan oleh para pemimpin selama perencanaan kesinambungan bisnis dan menerjemahkan ke dalam langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti yang akan memungkinkan organisasi Anda untuk terus beroperasi jika terjadi bencana. Yang kedua, dari mana uang berasal?
Sumber daya adalah kunci dari rencana pemulihan bencana yang efektif. Pemulihan bencana akan menghabiskan uang organisasi Anda. Biaya ini harus sepadan dengan selera risiko kepemimpinan senior dan nilai informasi yang akan terus tersedia jika terjadi bencana. Biaya yang diharapkan. Contohnya sebagai bagian dari proses perencanaan, Anda akan memperoleh ekspektasi konkret mengenai apa yang diperlukan untuk menetapkan operasi alternatif untuk organisasi Anda. Jika akan menjadi dana yang disetujui atau bagian dari anggaran organisasi yang diharapkan untuk memastikan kelangsungan bisnis, pengeluaran tak terduga. Sebuah rencana hanya baik saat itu selesai. Setelah itu, skenario tak terduga akan memperkenalkan yang menyebabkan rencana Anda berubah. Apa yang telah direncanakan organisasi Anda untuk menangani kebutuhan sumber daya yang tidak direncanakan selama bencana untuk memastikan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan. Next, apa peran tim pemulihan bencana Anda? Hal terburuk dapat Anda lakukan dari perspektif pemulihan bencana adalah berlarian sambil berteriak dan berteriak. Inti dari semua perencanaan ini adalah untuk menetapkan rencana yang disepakati oleh semua tingkatan manajemen mengenai apa yang akan dilakukan organisasi jika terjadi bencana. Yang kedua, siapa yang akan memimpin upaya pemulihan bencana? Harus ada pemimpin organisasi dan pemimpin dalam setiap unit bisnis. Apakah peran didefinisikan dengan jelas? Siapa melapor kepada siapa? Siapa yang menyatakan keadaan darurat? Next akan dibacakan oleh Ridwan Junaid. Oke, baik. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Di mana data Anda? Jika data Anda di lemari di kantor pusat, Anda dan kantor pusat Anda terbakar, Anda punya masalah. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko dan kelangsungan bisnis, Anda harus menentukan informasi apa yang sangat penting bagi organisasi Anda dan menentukan mekanisme untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses dan tidak terletak di suatu lokasi yang sangat rentan. Apakah data Anda ada di cloud? Apakah Anda tidak memiliki fasilitas pemrosesan data? Dan apakah Anda telah memindahkan pemrosesan Anda ke penyedia cloud? Pastikan bahwa Anda memiliki kontak Anda dan memastikan bahwa Anda memiliki toleransi kesalahan yang Anda pikir Anda miliki. Kuncinya adalah tidak semua penyedia cloud dibuat sama dan kemampuan pemilihan bencana Anda adalah tentang tanggung jawab Anda, bukan penyedia cloud. Selanjutnya, apakah rencana Anda memperkenalkan peluang untuk eksploitasi data? Ingat, kita berencana dan tidak berlarian sambil berteriak-teriak panik. Keputusan ekstruktur tidak boleh diambil yang akan membahayakan perlindungan keamanan informasi telah ditetapkan dan didukung oleh kepemimpinan senior. Tahan gagasan bahwa pengalaman kerentanan dapat diterima karena hanya akan mengoperasikan rencana pemilihan bencana untuk waktu yang singkat sampai operasi normal dipilih. Area fokus untuk perencanaan BCDR. Sekarang setelah Anda memiliki pengangan
pegangan tentang dasar-dasar kelangsungan bisnis dan perencanaan pemilihan bencana. Sekarang saatnya untuk membahas secara lebih rinci area fokus yang terkait dengan pengembangan rencana yang efektif. Jika dapat membagi area fokus perencanaan BCDR ke dalam kategori manajemen, operasional, dan kontrol teknis, yang bila digabungkan menjadi pendekatan holistik untuk memastikan bahwa kelangsungan bisnis terjamin. Pengelolaan. Kami melihat kebijakan, pabrik, dan prosedur di tingkat organisasi sistem informasi dan personal. Manajemen resiko BCDR secara khusus berupaya mengelola resiko yang terkait dengan penghentian layanan bisnis penting. Namun, direkomendasikan bahwa kegiatan manajemen resiko BCDR menjadi bagian dari program manajemen risiko yang telah holistik yang merupakan bagian dari program keamanan informasi yang matang. Dengan cara ini, program keamanan informasi dapat mengatasi masalah BCDR sepanjang siklus hidup manajemen risiko. Kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi adalah hasil yang akan Anda kembangkan, yang akan membantu Anda memastikan bahwa bisnis Anda dapat terus berfungsi jika terjadi bencana. Kebijakan dan strategi ini harus membahas bagaimana organisasi akan menanggapi bencana. Operasional. Kontrol keamanan diimplementasikan secara berkelanjutan oleh individu dalam organisasi. Banyak dari jenis kontrol ini berhubungan dengan operasi sehari-hari dari sistem informasi organisasi. Yang pertama, kelangsungan bisnis organisasi, yakni sebagai kemampuan operasional yang dengan jelas mendefinisikan tujuan kesinambungan bisnis organisasi Anda. Akan melayani rencana kesinambungan bisnis sistem informasi dan unit bisnis tindakan tingkat bawah. Yang kedua, rencana kelangsungan bisnis individu. Setiap unit bisnis harus mengembangkan rencana kesinambungan bisnis yang spesifik. Mestikan bahwa mereka sejalan dengan rencana organisasi secara keseluruhan dan bahwa Anda paham yang jelas mengenai apa yang dilakukan untuk menjaga unit bisnis individu terhadap beroperasi jika terjadi bencana. Selanjutnya, teknis kontrol keamanan yang diterapkan oleh sistem informasi yang berfungsi untuk mendukung sistem informasi dari akses yang tidak sah adalah kontrol yang dipasang dan berada pada sistem informasi oleh tim teknologi informasi. Merancang rencana BCDR. Rencana BCDR adalah bagian penting dari strategi manajemen risiko organisasi Anda. Disinilah kita mengambil informasi yang dipelajari dari bagian awal bab ini dan mempraktikannya. Yang pertama, bagaimana bagian dari perancangan rencana BCDR kami akan kumpulan kebutuhan bisnis melalui pengembangan BIA. Tentukan mekanisme pemilihan rencana bisnis, pengembangan komponen rencana yang meliputi pembentukan tim pemulihan, penetapan rencana relokasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Alif Marwan.
Oke, langsung saja. Persyaratan dan pengumpulan konteks penilaian dampak bisnis. Scroll ke bawah dulu ya. Itu penilaian dampak bisnis adalah komponen kunci dari proses kelangsungan bisnis secara keseluruhan. Dengan penilaian dampak bisnis, Anda mencari untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk memungkinkan bisnis membuat keputusan sumber daya yang tepat dan yang akan memungkinkan terciptanya rencana kelangsungan bisnis dan pemulihan bencana yang tepat secara efektif. Masukan KBA, dia. Masukan KBA berasal dari anggota tim bisnis dan mana Micu? Dan misi Anda. Masukan ini digunakan untuk menginformasikan kelangsungan bisnis dan proses pemulihan bencana. Pertama, proses bisnis didukung. Anda harus mengidentifikasi dengan jelas proses bisnis yang didukung saat mengembangkan di Anda. Informasi ini akan dilihat ketika mengembangkan alasan dibalik mengapa organisasi Anda harus mengeluarkan sumber daya untuk mengoperasikan sistem ini selama bencana. Kristisan informasi dan layanan. Disinilah Anda menentukan data spesifik dan sistem informasi yang mendukung proses bisnis dan diidentifikasi sebelumnya. Jika dampak bisnis, mintalah bisnis memikirkan dan mendokumentasikan dampak apa yang akan terjadi pada bisnis jika informasi atau sistem informasi yang diidentifikasikan dikasih dalam BIA menjadi tidak tersedia. Sistem informasi yang digunakan disinilah Anda secara khusus mengidentifikasi sistem informasi apa yang digunakan untuk mendukung informasi yang scroll ke bawah. Yang digunakan sebagai informasi mana nih? Yang sebagai bagian dari proses bisnis pemadaman yang diizinkan. Mintalah bisnis memikirkan beberapa lama mereka bisa pergi tanpa informasi dan atau sistem informasi. Nilai ini sangat tergantung pada jenis informasi yang sedang dibahas dan unit bisnis yang disangkutkan. Oleh karena itu, dapat sangat bervariasi dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Misalnya, pemadaman yang diizinkan untuk sistem pengkajian organisasi mungkin sangat berbeda dari aplikasi INIGA. Organisasi dapat memutuskan bahwa karena persyaratan pemrosesan penggajian penghentian 24 jam dapat diterima. Prioritas pemulihan. Di sinilah unit bisnis menetapkan bagaimana mereka ingin informasi dan sistem informasi mereka dikelola dari perspektif BCDR, dari perspektif teknologi informasi. Penetapan prioritas pemulihan ini penting karena berbagai alasan ini. Memberitahu tim teknologi informasi dengan jelas bagaimana bisnis memandang kekritisan sistem informasi dan apa harapan mereka dari perspektif pemulihan. Next. Keluaran dari BIA. Pengeluaran dari BIA digunakan untuk mengembangkan strategi pemulihan bencana. Informasi ini akan membantu bisnis untuk mengembangkan rencana kelangsungan bisnis mereka dan akan membantu tim teknologi informasi dalam mengembangkan kebijakan pemulihan bencana mereka. 1. Tujuan titik pemulihan. Sasaran titik pemulihan dalam waktu dari mana tim TI harus dapat memulihkan data dari masa lalu setelah satu peristiwa terjadi. Ini paling baik dipahami sebagai waktu antara percadangan terbaru dan gangguan. 2. Tujuan waktu pemulihan. Sasaran waktu pemulihan adalah waktu yang dibutuhkan tim TI untuk memulihkan data masa lalu setelah suatu peristiwa terjadi. 3. Prioritas perusahaan. Tim teknologi informasi memungkinkan memiliki beberapa aplikasi yang hidup di berbagai tingkatan prioritas. Disinilah tim TI
dan bisnis mendiskusikan di mana aplikasi individual akan masuk dan dalam prioritas pemulihan. 4. Tingkatan rasa persetujuan. Jasa persetujuan. Perjanjian tingkat layan dibuat ini sehingga harapan yang jelas dikembangkan antar bisnis dan tim TI. Next. BIA adalah dokumen yang sangat berguna yang berfungsi untuk memberikan serangkaian persyaratan yang jelas dari bisnis dan hasil dari tim TI dengan memulai proses BIA. Kedua, belah pihak memiliki pemanfaatan yang jelas tentang kekritisan bisnis yang terkait dengan data yang seberapa cepat informasi dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan. Teknik tentuan mekanisme pemulihan bencana. Sekarang Anda telah mengembangkan persyaratan yang jelas dari pemangku kepentingan bisnis Anda. Sekarang saatnya untuk mulai mengembangkan strategi yang akan Anda terapkan untuk menyusun kembali sistem data dan informasi secara teknis jika ada yang kala terpengaruh oleh pemadaman atau bencana. Lakukan analisis kesenjangan. Sekarang Anda telah mengembangkan desain untuk pendekatan pemulihan bencana Anda. Sekarang saatnya untuk melakukan analisis kesenjangan terhadap apa yang telah Anda rancang dan apa yang sudah ada. Jika Anda merancang strategi pencadangan dan pemulihan yang dapat dilakukan dengan alat perusahaan yang sudah ada, maka Anda tidak perlu menambahkan kemampuan baru ke jaringan Anda. Namun, jika desain pemulihan bencana Anda mencakup pusat data baru termasuk replikasi data dan sistem informasi dan yang saat ini tidak ada, itu akan menjadi celah. Mengembangkan mekanisme pemulihan bencana. Sekarang, setelah Anda memilih desain dan telah melakukan analisis kesenjangan, sekarang saatnya untuk mengembangkan pendekatan akhir Anda dan mendapatkan persetujuan dari manajemen. Dalam tahap mendefinisikan mekanisme pemulihan bencana, Anda akan menjelajahi berbagai akan dilanjutkan oleh Rahmat Rehan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi dari Alif Marwan. Pilihan pemulihan bencana Anda. Masuk akal pada tahap ini untuk memutuskan rencana untuk mencapai pemulihan bencana. Karena bisnis Anda yang pada akhirnya membayar tagihan, semua orang ingin aplikasi selalu tersedia sampai mereka menerima tagihan. Setelah kenyataan muncul, banyak kali bisnis dapat memilih opsi pemulihan bencana yang kurang tersedia. Entahlah Anda memiliki pendekatan yang dapat diterima oleh TI dan bisnis, sekarang saatnya untuk mengembangkan arsitektur akhir dan mengembangkan rencana teknis seputar strategi. Implementasi apapun yang mungkin diperlukan, kembangkan rencana Anda. Tanpa rencana yang matang dan terkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan utama, pemulihan fungsi bisnis penting akan sulit atau mungkin gagal total. Kembangkan tim pemulihan, kembangkan rencana komunikasi yang memastikan bahwa Anda menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas kepada individu. Menetapkan peran-peran ini akan membantu memastikan bahwa pada saat terjadi bencana, setiap orang memiliki naskah yang jelas dan serangkaian tugas yang harus dilakukan. Melakukan aktivitas ini akan menghilangkan beban dari perspektif komunikasi, membuat proses pemulihan berjalan lebih lancar. Tetapkan rencana relokasi. Ini adalah bagian dari rencana pemulihan bencana tempat Anda menetapkan bagaimana organisasi Anda akan beroperasi dan dari mana TI akan dilayani. Yang pertama, apakah karyawan akan bekerja dari lokasi bisnis baru atau akankah mereka bekerja dari jarak jauh? Apakah TI? Yang kedua, akan beroperasi dari pusat data alternatif atau akankah kami menggunakan layanan cloud? Baik.
Persyaratan penyimpanan. Apakah Anda memiliki penyimpanan yang cukup untuk memunculkan layanan baru? Yang kedua, konektivitas jaringan. Dapatkah pengguna Anda mengakses situs TI pemulihan bencana? Apakah situs baru memiliki bandwidth yang sesuai? Dengan menggunakan contoh situs Eniaga, bagaimana seluruh dunia akan mengakses situs alternatif? Next. Kembangkan prosedur pemulihan terperinci. Sistem TI sangat kompleks. Upaya untuk membangun fasilitas pengelolaan alternatif untuk mendukung kelangsungan bisnis bukanlah pekerjaan yang mudah, sangat rinci. Rencana langkah-langkah demi langkah harus dikembangkan untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan selama operasi pemulihan. Sebagian besar sistem informasi harus dipulihkan dalam urutan yang sangat spesifik dengan layanan yang harus diinstal dan dimulai semua sebelum layanan lain bekerja. Rencana terperinci akan membantu Anda menerapkan layanan dalam urutan yang benar, menghemat waktu, pemecahan masalah yang tidak dapat Anda bayar. Baik, ringkasan dalam bab ini, kami telah mempelajari konsep kesinambungan bisnis dalam perencanaan pemulihan bencana yang mencakup dua disiplin ilmu yang terpisah namun terkait. Yang pertama, perencanaan kelangsungan bisnis memastikan bahwa organisasi secara efektif memahami proses bisnis dan informasi apa yang penting bagi mereka dan apa yang diperlukan untuk memastikan kelanjutan operasi dan keberhasilan organisasi. Yang kedua, perencanaan pemulihan bencana mengembangkan solusi teknis yang mendukung kebutuhan bisnis organisasi jika terjadi gangguan sistem. Dalam bab berikutnya kita akan membahas konsep seputar perencanaan dan bagaimana organisasi akan. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah presentasi atas tugas ketujuh ini. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.